Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama kami di channel Kang Rekap Movie. Channel yang berisi tentang rekapan alur cerita film dari seluruh penjuru dunia. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Quiet, film lawas yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bisu tuli yang bernama Dot, yang tinggal dengan orang tua angkatnya, yaitu Paul Dear dan Olivia Dear, serta saudari angkatnya yang bernama Nina Dear. Bagaimana ceritanya? Kita putar intronya. Skin berawal dari seorang gadis yang sedang berjalan di sebuah kampus, namun dari tatapan matanya ia seperti merasa hampa dan kosong. Ia bernama Dot, dan dia pun duduk di sebuah kantin seorang diri, sembari melihat teman-temannya yang sedang bercanda dengan yang lain. Teman yang ia pandangi tersebut ialah saudari Dot sendiri yang bernama Nina, dan ada juga teman Nina yang bernama Michelle. Secara tidak sengaja Nina melihatnya dan merasa terganggu, lalu menegur Dot dengan kata-kata yang kasar. Lalu datanglah seorang nenek-nenek berambut putih bernama Nenek Janice. Ia adalah guru pembimbing di kampus tempat Nina dan Dot kuliah. Nenek Janice yang ingin duduk bersama Dot, entah mengapa saat si Nenek Janice tersebut sedang berbicara dengan Dot, Dot pun beranjak pergi dari tempat duduknya. Ia pergi ke toilet dan menyendiri serta melamun. Lalu datanglah Nina sembari marah-marah kepada Dot dan menarik paksa ia keluar dari dalam toilet dan mereka pun pergi. Skin berpindah di sebuah rumah di mana Dot sedang duduk di kursi dan ada seorang wanita yang sedang memasak sayuran sembari menonton acara TV. Ia adalah ibu angkat Dot yang bernama Olivia. Di sana, Olivia, Nina, dan Michelle sedang membicarakan Dot. Dot hanya bisa terdiam diri duduk sambil melihat Olivia, Nina, dan Michelle sedang berbincang. Olivia pun meminta bantuan Dot untuk membantu ia memasak. Skin berlanjut di sebuah toko obat. Di sana Nenek Janice menghampiri seorang lelaki. Lelaki itu bernama Paul. Ia adalah ayah angkat Dot. Di sana Nenek Janice dan Paul berbicara mengenai Dot. Nenek Janice berkata sepertinya Dot terlihat tidak bahagia. Entah apa sebabnya, Paul pun bercerita bahwa Dot sedih karena baru saja kehilangan ayahnya yang sangat dekat dengannya. Sedangkan ibunya Dot meninggal karena penyakit kanker saat Dot berusia 7 tahun. Nenek Janice pun turut prihatin dengan apa yang sedang menimpa Dot. Setelah berbincang dengan Nenek Janice, Paul pun pergi dan Nenek Janice menitip salam untuk istri Paul yaitu Olivia. Rupanya Paul sedang membeli obat untuk istrinya yang sedang sakit. Skin kembali berpindah ke rumah Paul, yang dimana di sana Nina sedang memasak. Paul menghampiri Nina dan mencium pipi Nina. Nina dan Paul berbincang. Paul mengatakan bahwa hari ini Nina sangat cantik. Lalu Paul pun pergi. Setelah Paul pergi, Nina mengambil sebuah obat dan memberikan obat tersebut kepada Dot agar Dot meminumnya dengan mengatakan obat itu rasanya enak. Nina berkata itu adalah obat heroin yang legal. Dot pergi dan tidak menuruti perintah Nina dan akhirnya Nina lah yang meminum obat terlarang tersebut. Skin berpindah di sebuah ruangan yang dimana ada sebuah piano di sana. Saat Paul sedang berjalan-jalan, Paul bertemu Olivia yang sedang duduk di lantai. Olivia berkata ia lelah karena mendekorasi rumah. Lalu Paul mengajak Olivia ke kamar tidur dengan menggendong Olivia dan menghantarkannya ke kamar tidur. Sesampainya di tempat tidur, Paul memberikan obat yang ia beli tadi kepada Olivia. Paul membuka sepatu Olivia dan Paul pun pergi dari kamar tidur tersebut. Skin berpindah di sebuah ruang makan yang dimana Paul, Dot, dan Nina yang sedang makan bersama. Di sana Paul dan Nina membicarakan tentang Dot. Paul menyarankan Nina dan dirinya belajar bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan Dot. Dan Paul ingin Dot tetap tinggal bersamanya. Di tengah perbincangan, Dot menyelesaikan makanannya dan pergi ke dapur untuk membersihkan piring makanannya.
Paul menghampiri Dot dan mengatakan anggap saja rumah ini seperti rumahnya sendiri. Dan Nina meminta izin kepada Paul untuk menginap di rumah Michelle. Nina pun pergi menginap di rumah Michelle. Skin berpindah di sebuah ruangan kuliah dan terlihat ada seorang dosen yang sedang membagikan kertas ujian kepada murid-muridnya. Dosen tersebut berbicara dengan Dot dan Dot dikelompokkan dengan seorang murid pria bernama Connor untuk mengerjakan tugas yang diberikan dosennya. Connor pun menghampiri Dot dan mereka mengerjakan tugas bersama. Ujian ini berkaitan dengan bedah-membedah dan sang dosen menginstruksikan muridnya untuk membedah sebuah objek. Setelah ujian selesai, Skin berpindah ke sebuah kantin kampus. Di sana ada Nina dan Michelle yang sedang berbincang. Di tengah perbincangan, Michelle yang mengetahui Nina seorang yang virgin alias perawan, menganjurkan Nina untuk bermantap-mantap untuk merayakan kelulusan mereka dengan Connor, yang merupakan salah satu pria yang paling dikagumi oleh semua wanita di kampus tersebut, agar Nina tahu bagaimana rasanya bermantap-mantap. Dan Michelle berjanji tidak akan membeberkan rahasia tersebut kepada siapapun. Michelle yang tidak sengaja melihat Dot sedang berbicara dengan seorang yang bernama Myrna memberitahukan hal tersebut kepada Nina. Skin berpindah di lorong loker yang dimana Dot sedang berjalan seorang diri sambil menggoreskan pensil ke loker para siswa sepanjang Dot berjalan. Sampailah Dot di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah piano dan ia pun masuk ke ruangan tersebut dan duduk memainkan piano tersebut. Di sini Dot sangat menghayati permainan piano yang ia mainkan. Connor yang sedang berjalan tidak sengaja melihat Dot sedang memainkan piano. Connor pun menatapi Dot yang sedang bermain piano, lalu Connor pun pergi. Setelah Dot selesai bermain piano, ia pergi ke toilet dan bertemu dengan Nina. Nina yang sedang make up pun sedikit kaget dengan kedatangan Dot. Nina menyuruh Dot menghampiri Nina dan Nina memakaikan lipstik kepada Dot agar Dot terlihat sedikit feminin. Seperti yang kita tahu bahwa penampilan Dot sangatlah natural. Ia tidak pernah memakai make up seperti Nina. Nina pun pergi setelah memakaikan lipstik kepada Dot. Dot pun berkaca, tetapi yang kita lihat di sini ternyata Nina memakaikan lipstik kepada Dot dengan sangat tidak rapih sehingga membuat Dot terlihat tampak seperti badut. Skin kembali berpindah ke rumah Paul. Di sana ada Nina yang sedang beres-beres di ruang dapur dan ada Paul yang menghampiri Nina. Mereka pun berbincang. Nina menghampiri Paul dan Paul memuji keindahan rambut Nina dan Nina pun mencium ayahnya. Skin berpindah di sebuah tempat tidur di mana Dot sedang berbaring melamun memainkan jemarinya. Dot melihat lampu ruangan di depan kamarnya menyala dan Dot pun bangun mengambil sebuah kotak. Ia pergi ke sudut kamar, duduk dan membuka kotak tersebut yang berisi sebuah cemilan dan memakannya. Lalu ia pun beranjak pergi ke toilet, menghidupkan keran air dan membasuh mukanya serta menatapi dirinya sendiri di sebuah cermin. Dot pun kembali ke kamar tidurnya. Keesokan harinya Dot pergi ke kampus dan melakukan kegiatan rutinitas belajarnya seperti biasanya. Dan sampailah di malam hari di rumah Paul. Nina, Olivia, Paul, dan Dot sedang makan bersama. Nina pun mengatakan ingin menghabiskan makan malamnya di rumah Michelle. Tetapi Paul tidak mengizinkan Nina. Sedangkan ibunya Nina menyetujuinya. Terjadi sedikit perdebatan antara Nina, ibunya, dan ayahnya. Tetapi Nina memberikan sebuah kode terselubung dengan menggesekkan kakinya di paha ayahnya hingga kaki. Dan ayahnya pun menyetujui Nina pergi. Nina pun pergi disusul dengan ayahnya pergi ke arah dapur yang kelihatan sedikit kesal. Olivia pun beranjak pergi menyusul Paul. Olivia dan Paul berdebat. Paul ingin mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, tetapi ibunya berpikiran itu hanya hal sepele karena anaknya butuh hiburan. Paul pergi meninggalkan Olivia dan Olivia disusul oleh Dot. Olivia meminta maaf kepada Dot soal perdebatan mereka. Dot hanya bisa diam. Kemudian Olivia memperlihatkan foto Olivia dan ibu Dot sewaktu mereka masih sekolah bersama. Setelah mereka selesai berbincang, Olivia duduk di kursi di sebuah ruangan yang sedang membaca sebuah buku.
Ia dihampiri oleh Dot yang memberikan secarik selembar kertas dan memberikannya kepada Olivia. Setelah Olivia membacanya, ternyata Dot ingin menonton sebuah film di bioskop. Olivia pun akan mengantarkan Dot pergi, tetapi dilarang oleh Paul dengan alasan Olivia sedang tidak sehat. Dan akhirnya Paul yang mengantarkan Dot ke bioskop tersebut. Setelah sampai di bioskop, Dot pun duduk di barisan paling belakang di dalam bioskop tersebut. Ia melihat Nina, Michelle, dan Connor yang juga menonton bioskop. Connor pun menoleh ke belakang dan melihat Dot. Sedangkan Nina dan Michelle sedang membicarakan Dot, tetapi Connor hanya diam, tidak menanggapi perkataan Nina dan Michelle. Dot hanya bisa memandangi Nina dan kawan-kawan yang sedang berbincang. Film pun dimulai. Saat film diputar, pandangan Dot hanya tertuju hanya kepada Nina. Ia terus memperhatikan Nina hingga film selesai. Nina pun menengok ke arah Dot, dan Dot tetap menatap ke arah Nina. Raut wajah Nina terlihat sedikit prihatin kepada Dot, tetapi Nina berusaha menutupinya. Film pun selesai diputar. Nina menginap di rumah Michelle dan mereka berbaring di atas kasur dan sedang menonton film mantap-mantap. Mereka pun berbincang. Skin berpindah di mana Dot yang sedang tidur tanpa gelisah. Ia pun bangun dari tempat tidurnya, dan ketika ia hendak keluar dari kamarnya, Dot melihat Paul yang sedang berjalan menuruni anak tangga menuju kamar Dot, dan Dot kembali pura-pura tidur. Tibalah Paul di kamar tidur Dot. Ia menghampiri Dot dan sedang tidur. Paul tidak tahu kalau Dot hanya pura-pura tidur. Paul berbicara bahwa ia sedang sakit. Nina dan Michelle yang sedang berbaring di tempat tidur sedang berbincang membicarakan sebuah tempat yang ingin Nina datangi. Skin kembali kepada Dot yang sekarang ia membuka matanya dan tetap berbaring di tempat tidurnya, sembari menatapi ke arah keluar jendelanya dan menatap bulan. Keesokan harinya seperti biasa di sebuah kantin Dot sedang makan seorang diri. Nina, Michelle, dan Connor sedang makan bersama. Michelle pun membicarakan soal ibu Dot. Di sini Connor sempat melihat Dot yang sedang makan sendiri. Nina yang mendengar Michelle membicarakan ibu Dot dengan membuka aib ibu Dot. Nina meminta Michelle untuk berhenti berbicara soal ibu Dot. Connor pun pergi disusul oleh Nina dan Michelle yang juga pergi. Skin kembali berpindah di rumah Paul. Di sana Nina yang baru pulang disambut oleh lantunan piano yang dimainkan oleh Dot. Nina secara diam-diam memperhatikan Dot yang sedang bermain piano tanpa sepengetahuan Dot. Ketika Dot sedang memainkan pianonya, tiba-tiba senar pianonya putus, dan untuk pertama kalinya Dot berbicara. Ia mengatakan "sial". Nina yang mendengar Dot berkata pun kaget. Selama ini Nina hanya mengetahui bahwa Dot seorang yang bisu dan tuli. Nina yang terkejut langsung memalingkan badannya, dan Nina mendengar Dot yang sedang menyetel nada piano yang senarnya tadi putus. Nina pun berpura-pura menutup pintu dengan agak kencang, seolah-olah ia baru datang dan langsung menghampiri Dot. Untuk memastikan ia tidak salah dengar, ia langsung menyapa Dot, tetapi Dot hanya diam. Skin berpindah di kampus Dot yang sedang makan siang dihampiri oleh Nina. Nina mengatakan akan memberikan rahasianya sambil menghujat Dot yang sedang makan. Ia berkata saat pertama kali Dot datang, Nina sangat membencinya. Nina mengatakan rahasianya bahwa Nina akan membunuh ayahnya malam ini. Mendengar perkataan Nina, Dot pun sedikit terkejut dengan wajah kebingungan. Nina terus berbicara bahwa ia sangat membenci ayahnya. Dan Nina berkata bahwa Paul, yaitu ayahnya Nina sendiri, telah bercocok tanam dengan dirinya. Dot masih saja berpura-pura tuli dan bisu. Nina mengatakan akan membunuh Paul dengan senapan milik ayah Michelle. Lalu Nina pun pergi. Connor yang sedang berada di lokernya kembali mendengarkan suara piano yang dimainkan Dot. Dan Connor pun mengintip Dot yang sedang bermain piano. Tetapi Dot mengetahui jika Connor sedang melihatnya, dan Dot pun segera menghentikan permainan pianonya. Saat Dot